teori perdagangan internasional ya. Nah, namanya teori tentunya sudah diuji sedemikian rupa oleh para ilmuwan ya. Jadi terkait dengan teori perdagangan internasional. Sebenarnya minggu lalu kan kita sudah membahas definisi gambaran umum ya. Secara sederhana kan memang kita bisa dengan bahasa yang sederhana namanya berdagang itu kan ya kalau kita berdagang apa sih kenapa gitu ya. Jadi karena ada kebutuhan yang kita inginkan tetapi tidak bisa kita ciptakan sendiri sehingga kita akan berdagang gitu ya. Nah, dalam konsep ini saya mencoba untuk mencari dari beberapa sumber ya sehingga kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Nah, apa sih perdagangan internasional gitu ya? Seperti saya sampaikan tadi, ya, jual beli lah gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa di sini kan disebutkan exchange of raw material ya, atau jadi pertukaran antara bahan baku dengan manufacture good atau jasa cross national border. Jadi yang melewati dua negara yang berbeda gitu ya. Jadi poinnya di situ adalah tentunya kalau trade perdagangan ada jual beli, kemudian ada jual beli dan melewati dua negara yang berbeda. Nah, ini yang menjadi konsep dasarnya gitu ya. Nah, memang di dalam teori itu kan ilmuwan yang pertama menemukan satu teori akan diuji oleh ilmuwan yang lain gitu ya. Diuji terus dengan berbagai penelitian sehingga hampir sama. Kalau trade itu kan jual beli ya, itu pasti sama. Tetapi yang akan berbeda adalah kenapa terjadi perdagangan itu gitu ya. Sehingga akan muncul kalau sempat membaca materi ini atau yang lain akan muncul teori-teori yang istilahnya klasikal atau new trade ya. Nah, kenapa dikatakan klasikal? Artinya dia memang tentunya dia ditemukannya lebih awal gitu ya dibandingkan dengan yang baru ya. Kalau di sini disebutkan jadi kalau klasikal itu dia terjadinya perdagangan itu karena memang satu negara mempunyai keuntungan atau country advantage ya dibandingkan yang lain. Artinya satu negara bisa menghasilkan produk A yang B-nya nggak bisa gitu ya. Nah sehingga dia kalau dia untuk bisa mendapatkan barang yang lain dia harus berdagang gitu ya, atau barter ya kalau zaman dulu. Nah itu teori klasik ya, kita katakan sebagai teori klasik. Nah di sini disampaikan explain national economic condition, country advantages that enable such exchange to happen ya. Jadi itu klasikal ya. Nah kalau seiringnya berkembangnya teknologi, penelitian dan lain-lain, muncul teori new teori katakanlah terbaru ya, sehingga terjadinya perdagangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keuntungan atau keunggulan advantage yang dimiliki oleh masing-masing negara ya. Nah dengan contoh sekarang ini ya, katakanlah negara maju semaju Jepang atau Korea, dia tetap aja kadang mengimpor barang yang teknologi juga dari negara lain gitu ya. Padahal kalau dalam teori klasikalnya kan dia akan memproduksi satu barang yang dianggap unggul, dia akan membeli barang yang tidak unggul di negara lain gitu ya. Jadi expand link among neutral country advantages, government action. Jadi ada di samping keunggulan tadi, ada karena pengaruh pemerintah atau karakteristik industri atau yang lainnya yang memang dilakukan oleh penduduk dunia gitu ya. Ya contohnya misalnya karena globalisasi atau tren ya, apa sih yang lagi tren di Korea atau di Amerika itu ingin dimiliki oleh kita di Indonesia sehingga jadilah jual beli. Nah itu teori dari international trade ya, internasional. Nah di sini ya tadi kan sudah sekilas dirangkum ya, cuma dia tidak menyebutkan siapa sih tokoh-tokoh yang dibalik teori tersebut gitu ya. Nah ada beberapa sumber buku biasanya ya yang kalau belajar international trade pasti akan
bertemu dengan teori klasikal ya. Yang pertama itu yang merkantilisme, kemudian Adam Smith ya, kemudian David Ricardo gitu, itu yang klasikal ya. Ini yang istilahnya pertama itu proteksionisme, artinya dia memproteksi negaranya. Jadi satu negara itu dia sebanyak-banyaknya ekspor, seminimal mungkin impor. Jadi negara itu dilihat dari banyaknya logam mulia yang dia miliki gitu ya. Itu yang merkantilisme ya. Nah kemudian yang Smith ya, absolut yang tadi keuntungan ya. Jadi karena dia satu negara memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara lain, itu yang diproduksi, sehingga itu yang akan diekspor ke luar negeri dan dia membeli yang lain. Nah kalau Ricardo comparative advantage itu dia walaupun dia bisa menciptakan dua barang, tapi tetap aja dia lebih baik memproduksi satu barang yang memang dia unggul ya dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu yang dikatakan David Ricardo ya. Nah, ada juga neoclassical theory ya terkait dengan Hexer Olin ya, HO kita sebutkan HO itu dia menggunakan faktor-faktor produksi ya, disebutkan sebagai resources endowment ya. Kemudian ada juga yang di bawahnya terkait dengan perbandingan dengan upah gitu ya, dengan return modalnya, real return to capital. Itu Stover dan Samuelson ya. Atau ada juga faktor mobility. Nah itu pertama classical theory, kemudian teori neoclassical, kemudian yang akan berkembang sampai saat ini itu yang new international economic trade ya. Nah yang mungkin yang misalnya saya disebutkan di sini imperfect competition and technologies spillover ya, yang contohnya Porter ya. Nah memang di sini benar-benar kompetitif ya, semakin kompetitif persaingan perdagangan itulah terjadinya perdagangan internasional gitu ya. Jadi kalau yang ada juga terkait dengan ekonomi of scale ya, skala ekonomi, mana yang lebih efisien dia memproduksi satu barang, nah itu yang akan diekspor, mana yang tidak efisien itu yang dibeli gitu ya. Ada juga produk diferensiasi ya, Linder dan intrasektoral trade. Kemudian ada juga produk life cycle ya, yang Vernon, kemudian teknologi gap, kemudian endogenous growth theory. Nah di dalam teori-teori ini poinnya adalah kita tidak secara teori kita hanya diperkenalkan ya, maksudnya ini loh teori berkembangnya perdagangan internasional atau international trade itu yang telah dilihat oleh berbagai ilmuwan, dikaji, ternyata tidak seperti yang disampaikan classical teori itu menjadi basicnya, tetapi tidak hanya itu faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional ya. Nah dengan kedepannya tentunya namanya teori kan terus berkembang ya, penyebab dari perdagangan internasional itu kan terus berkembang. Jadi kita bisa menjadi tiga ya, jadi klasikal, neoklasikal, dan yang new, yang baru. Nah dari sumber yang lain ya, ini saya ambil ya. Jadi istilahnya evolusi dari international trade theory ya. Nah, tadi saya jelaskan secara singkat ya. Nah, inilah secara kalau kita lihat yang pertama itu yang tadi yang klasikal ya. Itu teorinya Adam Smith ya. Kemudian jadi gini, setiap negara itu lebih baik dia spesialisasi suatu produk ya, yang dia ahlinya di bidang apa, itu yang diekspor. Nah, barang yang dia tidak ahli, yang bukan spesialisasinya, dia impor. Itu sesederhana itu. Gitu ya. Kemudian teori yang David Ricardo, apa sih keunggulan comparative advantage itu yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu yang diproduksi.
walaupun dia bisa memproduksi barang yang lain juga gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang dari HO yang faktor produksi, nah, ya, berikutnya tadi ada yang saya sebutkan sebagai Leontief paradox ya, mungkin yang apa, yang sedikit baru. Kemudian ada overlapping product teori. Kemudian terakhir itu adalah Michael Porter ya, jadi kompetitif ya. Sebenarnya memang yang misalnya kenapa dikatakan sebagai apa namanya di sini paradok ya. Jadi disebutkan bahwa test of the factor proportion theory which result in the unexpected finding that ini kan United States Amerika ya, dia sebenarnya ekspor produknya yang relatif labor intensive ya, rather than the capital. Jadi gini, paradok itu kan kebalikan gitu ya. Amerika itu kan kita tahu negara maju, seharusnya yang dia banyak ekspor adalah yang produksi yang kapital ya, yang lebih ke intensif kapitalnya, tapi ternyata banyak dari produk yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak gitu. Itu yang dikatakan sebagai paradok. Jadi teori-teori ini memang akan muncul banyak lagi seiring dengan berkembangnya terjadinya perdagangan internasional. Nah, itu secara secara basic teori berdasarkan para pencetusnya ya. Nah, ini keterangan-keterangan dari yang saya jelaskan tadi ya, dari merkantilisme, dari kumulatif absurd, komparatif, yang HO, Eysenck, Porter. Ini penjelasannya saja ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi rangkumannya gitu ya. Yang di sini misalnya teori merkantilisme itu, jadi dari kemakmuran suatu negara bergantung dari harta akumulasi dari emas ya. Jadi dia campur tangan pemerintah dalam pembatasan impor. Jadi memang diharapkan lebih banyak ke ekspor gitu ya. Itu yang merkantilisme. Jadi sebesar-besarnya mendorong untuk ekspor ya, melarang batasi untuk impor. Nah sekarang kan tidak tetap negara maju sekalipun dia tetap mengimpor gitu ya, tidak ada negara yang hanya mengekspor saja. Kemudian kalau penggunaan absolut ini jadi oleh pajaknya logam mulia ya. Jadi itu kan awal ya, tapi bukan ditentukan oleh logam mulia. Jadi dilihat dari gross domestic product. Nah ini kita lihat dari apa sih yang bisa namanya absolut ya, apa sih yang dimiliki oleh suatu negara sehingga dia bisa dia akan memproduksi atau mengekspor barang yang memang dia secara mutlak dia unggul dibandingkan negara yang lain ya. Jadi istilahnya spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang dilakukan pada absolute advantage-nya. Ini akan meningkatkan gross domestic product suatu negara. Itu absolute advantage ya. Jadi dari sini suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmurannya bila ya terdapat free trade, jadi ada perdagangan bebas. Kemudian dia melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut tadi ya. Terlalu cepat nggak saya menjelaskan? Tidak, Pak. Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, silakan ya sambil saya terangkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chatting ya. Nah, ini artinya contohnya bisa dibaca ya, artinya mana dia lebih unggul daripada negara lain, itu yang diproduksi gitu ya. Itu contohnya. Jadi tidak harus dia memproduksi kedua barangnya, walaupun dia bisa gitu. Jadi lebih baik dia memusatkan pada satu produk dan yang lainnya diimpor, sehingga memang akan terjadi perdagangan internasional. Gitu. Di sini contohnya
Indonesia sama Thailand, dia memproduksi dua dua apa barang sama-sama bisa memproduksi sepatu sama tas, tetapi dia unggulnya yang mana gitu ya. Itu yang dilihat dari apa contohnya itu dilihat dari satu produk itu bisa diproduksi dengan berapa tenaga kerja sih gitu ya. Jadi artinya apa? Mana yang lebih hemat dia memproduksi satu barang, tas atau sepatu, yang lebih hemat itulah yang diproduksi, yang lainnya dia impor. Nah, makanya kadang kan kalau kita bahas minggu lalu itu banyak kita mengimpor barang dari Cina gitu ya. Kenapa? Karena harganya lebih murah gitu ya. Tetapi di sisi lain, membanjirnya produksi luar negeri itu akan mempengaruhi apa namanya mempengaruhi ke industri dalam negeri. Memang di situ sehingga negara itu akan membatasi dengan tarif dan biaya masuk dan lain-lain. Gitu. Itu ini contoh aja ya sebenarnya contoh-contoh yang munculnya apa teori itu dengan contoh ini. Nah, tapi kalau secara sederhana apa yang kita apa diskusikan apa saya terangkan tadi intinya kalau suatu negara sudah butuh satu barang negara lain ya sudah dia akan membeli gitu kan akan impor. Nah, kalau sekarang gitu ya sekarang sudah nggak bisa dikontrol oleh negara lagi ya. Kalau dulu kan memang negara Indonesia butuh apa misalnya pesawat gitu ya, karena nggak bisa buat ya kita beli gitu kan. Nah, kalau misalnya katakanlah misalnya Singapura, dia tidak bisa mempunyai apa, uh, apa industri pertanian padi nggak punya ya, dia beli beras gitu kan. Nah itu contohnya. Tetapi sekarang kan Indonesia yang katakanlah dia kaya dengan pertanian beras, tetap aja kita impor gitu ya. Nah dalam teori yang seperti ini uh, logika harusnya seperti itu. Jadi harusnya dia spesialisasi terhadap barang yang memang dianggap unggul. Sehingga munculnya berbagai teori yang baru tadi itu sudah bukan membantah ya, tetap terjadi perdagangan tetapi tidak semata-mata karena keunggulan absolut atau comparative advantage yang diciptakan oleh ilmuwan sebelumnya. Ya. Ini saya lewati ya, ini bisa dibaca terkait dengan contoh-contoh ini ya. Artinya semua teori itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Karena memang contohnya di sini ya, kelemahannya apa? Jadi perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda, gitu ya. Bila hanya satu negara memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Nah, itu secara teori. Jadi teori ada kenapa digunakan, plus minusnya pasti ada, gitu ya. Sehingga karena ada kelemahan dari teori ini, makanya akan muncul teori yang baru yang diuji untuk lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Kemudian yang comparative advantage ya. Jadi suatu negara yang memiliki kelemahan absolut dalam produksi dua barang dibanding negara lain, namun memiliki suatu keunggulan relatif dalam produksi barang sehingga kelemahan absolutnya berkurang, gitu ya. Masih dapat berdagang dengan negara lain. Jadi komparatif ya. Jadi dia memilih mana sih yang lebih baik dia produksi itu yang dia lebih hemat, lebih murah, mendapat lebih banyak itu yang diproduksi dan diekspor. Sama ya, dalam contohnya dia akan menggunakan apa hitungan jam ya. Jadi jam tenaga kerja. Jadi sebuah sepatu itu misalnya dibutuhkan berapa jam sih untuk dari Indonesia, Thailand berapa gitu ya. Sehingga akan lebih baik dia melakukan spesialisasi gitu ya. Jadi kalau contoh sepatu dan tas ini, jadi kalau dia melakukan apa namanya spesialisasi, dia akan mendapat jumlah barang yang lebih banyak dibandingkan dia memproduksi keduanya. Gitu ya. Ya, kalau di maaf, ini kan kalau contoh yang sebelumnya ini ya
Indonesia kalau dia memproduksi keduanya ya, sepatu dan tas dia mendapatkan 90 gitu ya. Tapi kalau Thailand 35, totalnya 125 ya. Itu kalau dia jadi satu negara itu dia memproduksi keduanya. Nah, tapi kalau dia eh, memilih spesialisasi di satu produk ya yang dia unggul, dia akan mendapat lebih banyak. Jadi 120 sama 30, jadi 150. Jadi lebih banyak atau lebih menguntungkan memang kalau dia memilih satu produk. Nah, di dalam realnya kan tidak seperti itu juga ya. Di dalam kenyataan sekarang ya tetap aja apa kalau kita bilang negara ya, tapi di dalam satu negara itu yang berperan kan individu, industri itu ya, tergantung produsennya, tergantung konsumennya. Jadi udah nggak melihat lagi negara ini dia unggul di bidang apa, dia memproduksi itu. Nah, negara lain yang tidak unggul dia tetap aja bisa memproduksi karena negara yang diajak berdagang itu tidak hanya satu negara. Jadi masing-masing bisa, katakanlah misalnya Indonesia dengan apa namanya dengan Indonesia bidang pertanian gitu unggulnya sumber daya alam gitu ya. Tetapi teknologi kita kalah, kita mengimpor teknologi dari Jepang. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan negara Afrika misalnya, bisa saja kita mengimpor teknologi ke sana gitu. Jadi masing-masing negara memiliki keunggulannya yang berbeda dibanding negara lain. Nah, kalau yang ini asumsi teori absolut dan komparatif ya, hanya membandingkan dua negara, tidak menghitungkan biaya transportasi, tidak menghitungkan perbedaan sumber daya, orang dapat berpindah dengan bebas, sumber daya yang tidak dapat diperbarui, efisiensi tidak berubah, efek dari distribusi pada suatu negara tidak dihitung. Jadi ini yang apa namanya diabaikan gitu ya, namanya teori, asumsi teori itu seperti itu ya. Jadi sehingga mudah kita membuat teori karena kita membuat asumsi yang dipasti gitu ya, asumsi yang kita pakai. Nah, pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi setiap negara satu negara lain tidak bisa mengontrol negara lain sehingga akan tetap terjadi perdagangan gitu ya. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi terkait dengan teori Endowen gitu ya. Jadi teori yang terkait dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh satu negara ya. Faktor produksi tadi tentunya kan setiap negara berbeda yang dimilikinya ya, sehingga dia akan mengekspor produk yang waktu produksinya berlimpah. Nah, karena biaya lebih rendah dan mengimpor produk yang produksinya langka. Ini yang saya sampaikan tadi yang faktor paradok tadi ya. Harusnya kan Amerika itu dia mengekspor barang-barang yang high tech ya, yang teknologi, tapi pada kenyataannya dia malah mengekspor barang yang apa labor intensif ya, jadi banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Itu makanya teorinya disebutkan sebagai paradok ya. Dia tidak sesuai dengan teori HO ini ya, yang menyatakan bahwa faktor produksi berlimpah itulah yang akan diekspor atau diproduksi lebih banyak. Ini faktor produksi ya. Kemudian intensitinya teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Jadi memang ada capital labor intensity dan capital intensity ya. Artinya apa? Satu negara itu akan lebih, kalau umumnya kan negara-negara seperti kita Indonesia ya, kemudian India, kemudian Cina gitu ya, yang negara penduduknya besar gitu ya, itu yang lebih gampang kita menyebutkan sebagai labor intensity ya, dasarnya lebih lebih menggunakan tenaga kerja manusia gitu ya. Tetapi negara-negara yang seperti Jepang, ya Korea, dia penduduknya sedikit, tetapi dia high tech ya, jadi teknologinya makanya dia lebih ke capital intensif ya.
Nah, kalau yang ini yang Michael Porter ini ya, kalau teman-teman di sini belajar tentang strategi ya, manajemen strategi, pasti akan pernah mempelajari dengan Michael Porter ini ya, dengan teorinya ya. Di sini dia menggunakan keunggulan kompetitif, jadi competitive advantage ini yang digunakan sehingga terjadi perdagangan internasional. Artinya satu perusahaan negara yang bisa bersaing lebih kompetitif, ya bisa memproduksi suatu produk yang lebih bagus dengan harga murah, tentunya itu akan lebih baik, akan menang di dalam persaingan pasar gitu ya. Di sini misalnya prinsipnya adalah kemakmuran nasional tidak diwarisi, tetapi dibuat dengan pilihan gitu ya. Ya, katakanlah gini, contoh yang paling mudah ya, Jepang itu kan pada saat Perang Dunia Kedua dia kan hancur ya dengan bom atom itu ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang, dia bangkit dengan teknologinya, dengan disiplin yang tinggi, dia menjadi diakui oleh dunia dengan berbagai teknologinya gitu ya. Jadi memang benar, jadi tidak diwarisi. Ya katakanlah Indonesia yang memang maju, mohon maaf, dengan sumber daya alamnya yang kaya raya, masih kita banyak tergantung dengan luar negeri gitu ya. Jadi tidak diwarisi, tetapi dibuat dengan pilihan. Artinya bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita, bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang lebih bagus, efisien, itu yang akan lebih unggul ya. Jadi kemudian kekayaan tidak terbentuk oleh faktor kekayaan alam industri, tetapi diciptakan oleh strategik ya. Tadi ya, saya jelaskan tadi ya. Kemudian perdagangan didasarkan pada produk yang memiliki keunggulan kompetitif teknologi, entrepreneurship, efisien, kualitas, promosi, yang pernah jual memuaskan gitu. Kemudian, nah ini sangat terasa sekarang ya. Kalau pernah membaca bukunya Renal Kasali ya, Disruption Economy ya, yang terjadi sekarang ya, bagaimana suatu aplikasi bisa mengalahkan bisnis tradisional yang atau konvensional gitu ya. Contoh yang bisa saya berikan di sini adalah pasti kenal dengan Airbnb kan. Airbnb itu dia tidak memiliki hotel, nggak memiliki kamar ya, tetapi dia bisa menjual hotel gitu ya. Kemudian Gojek, Grab itu dia nggak punya mobil gitu ya. GoFood dia nggak punya restoran, tapi dia bisa menjual makanan, bisa menjual mobil. Nah, keunggulan-keunggulan ini itu yang terjadi. Jadi kalau ingat tadi yang saya sampaikan, munculnya perdagangan internasional dengan teori kompetitif klasikal tadi gitu ya, sudah sangat berbeda dengan yang terjadi gitu. Jadi konsumen akan melihat dengan mudah gitu ya, mengabaikan teori-teori tadi. Kalau sudah terjadinya apa yang dia inginkan, apakah satu barang ini dia memiliki teknologi yang lebih tinggi, udah saya beli gitu ya misalnya ya. Jadi tidak melihat lagi keunggulan-keunggulan yang secara alam yang dimiliki oleh satu negara gitu ya. Kemudian yang terakhir itu superior market position, skill dan research. Jadi mungkin teori yang Porter ini yang menjadi lebih tepat saat ini gitu ya. Jadi sangat-sangat dinamis perkembangan perdagangan internasional itu, menjadikan kita menjadi harus siap-siap gitu ya. Yang tadi saya sampaikan disruption ekonomi itu, jadi perubahannya sangat drastis ketika gitu ya, tanpa kita persiapan kita bisa lebih terlambat jadinya ya, karena kalau anak-anak milenial sekarang itu kan memang hidupnya dari awal dari teknologi gitu ya. Katakanlah dari saat hamil pun di dalam perut itu dia sudah didengarkan lagu yang di handphone gitu, pada saat lahir sudah dilihatkan gitu ya. Jadi sudah seperti terbiasa gitu, padahal dulu itu sangat tidak terbayang oleh kita. Yang saya contohkan tadi,
kita bisa membeli makanan di hanya satu pencet di handphone kita, makanan udah datang ke rumah gitu. Dan kita tidak mengeluarkan uang fisik ya, kita bayar dengan GoPay itu misalnya. Itu udah sangat merubah pola jual beli yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu ya. Itu contohnya ya. Kemudian teori-teori yang berikutnya itu ada eh, misalnya Computing for the Future, kemudian sumber keunggulan daya saing suatu bangsa adalah kualitas sumber daya manusia kerja tentang kuasa teknologi. Jadi ini hampir sama intinya, keunggulan-keunggulan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara itu bisa bisa begitu saja diganti oleh negara lain yang menemukan teknologi baru gitu ya. Sementara itu terkait dengan teori, bisa ini saya lanjut dulu ya. Kalau itu yang teori ya. Untuk materi berikutnya terkait dengan